Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu, takutlah siapa kalian semua, yauman, apalagi di suatu hari, la tajzi nafsun, tidak bisa membantu nafsun, suatu jiwa, an nafsin, dari jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun. Ini nanti penjelasannya panjang. Ada yang berpendapat yang tidak bisa saling bantu itu orang yang kafir. Kalau sesama muslim insyaallah bisa saling bantu, saling memberikan syafaat setelah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang berpendapat yang bisa dibantu itu dosa kecil, kalau dosa besar itu tidak dapat dibantu. Makanya jangan banyak-banyak melakukan dosa. Apalagi di akhir hayat, khawatir kita wafat dalam keadaan melakukan dosa besar. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk jadi besar. Dosa kecil kalau dilakukan dengan sengaja dan menentang larangan Allah jadi besar. Karena namanya kita menentang kepada Allah yang melarangnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan takutlah, selalu mengingat di saat tidak diterima minha dari nafsun, syafa'atun, bantuan. Dia sendiri nggak bisa, orang membantu orang lain juga nggak bisa. Wala yu'khadhu minha adlun, tidak diterima minha dari nafsun. Adlun semacam pemberian, sogokan, nggak bisa. Kalau di akhirat itu adil. Walahum yunsarun. Yang keempat, tidak ada yang bisa menolong kecuali pertolongan Allah dan amal ibadah kita waktu kita hidup. Ini nanti dihubungkan dengan Al-Quran surah Ghafir, la syafa'ah lidh-dhalimin, ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, Nabi mengingatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man, adapun siapa orang, kanat, yaitu ada, indahu, yaitu di sisi man, mazlimatun, dosa, kezaliman, li akhihi, bagi saudaranya. Barang siapa yang merasa pernah melakukan dosa kezaliman kepada saudaranya, sesama makhluk Allah, min irdihi, baik itu berbentuk harga diri. Kita pernah membuat harga diri orang menjadi kurang baik. Au syai'un, atau sekecil apapun, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia segera minta dimaafkan, segera bisa menghapus dosa-dosanya pada saat ini juga, istighfar dan menghindari dosa sekecil apapun. Jaga harga diri kita, jaga harga diri orang. Qabla alla yakuna dinarun, karena pada suatu ketika dinar itu tidak berharga. Wala dirhamun, apalagi dirham.
In kana lahu, jika ada lahu yaitu bagi man, amalun apa amal salih. Kalau orang yang melakukan kezaliman itu mempunyai amal saleh, pahala dari amal solehnya, ukhidha maka akan diambil, dibayarkan untuk menutupi kezalimannya waktu di dunia, minhu dari man biqadri mazlimatihi, dengan kadar sebesar kezalimannya. Tapi wa illam yakun, dan jika tidak ada lahu yaitu bagi man hasanatun apa beberapa kebaikan. Kalau orang yang zalim itu tidak punya catatan kebaikan, ukhidha, kalau dia tidak punya simpanan pahala maka akan diambilkan min sayyiati sahibihi, dari beberapa catatan perbuatan buruk orang yang dizalimi, fahumila maka catatan buruk yang ada di orang yang dizalimi tadi lalu ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Masya Allah. Fahumila alaih, kharrajahul Bukhari. Ini di dalam hadis Bukhari nomor 2449. Ahmad juz 2 halaman 435. Ibnu Hibban 7361 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan ini merupakan penjelasan mengutip dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Adapun seorang yashfa' syafa'atan, yaitu melakukan, memberi contoh, mengajak orang lain, memberi contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan imbalan pahala kebaikan karena dia telah berdoa dan mencontohkan kebaikan bagi orang lain. Sebaliknya, kalau dia melakukan sesuatu keburukan lalu ditiru oleh orang lain, maka dia pun dapat juga kiriman keburukan itu. Karena kita termasuk orang yang mencontohkan, yang mengajak atau memberi peluang orang lain melakukan dosa. Wa kana Allah, dan ada siapa Allah, la kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, muqit. Allah selalu mengintai, mengetahui sekecil apapun. An-Nisa ayat 85. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Al-Maidah ayat 29. Ketika Habil, adiknya, mau dizalimi oleh kakaknya, adiknya sudah ngingetin, jangan kak, jangan zalimi kami ini saudara, kami ini darah daging, mestinya dilindungi, kenapa justru kakak mau menzalimi kami? Lagi pula, kalau kakak menzalimi kami tidak mungkin melawannya. Dan kalau kakak menzalimi kami, maka khawatir kakak harus memikul dosa-dosa kami. Masya Allah, sudah diingetin. Tapi begitulah. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Nanti kasihan kakak termasuk ahli neraka. Al-Maidah ayat 29. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Itu ada di dalam Al-Ankabut ayat 12, ayat 13, bahwa manusia itu kalau melakukan sesuatu dosa, menzalimi orang, maka dia
harus bertanggung jawab, dan catatan-catatan dosa dari orang yang dizalimi itu akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Bawa dosa sendiri aja nggak mampu, apalagi suruh bawa dosa orang lain, ditimpakan kepada kita. Insyaallah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Al-An'am ayat 164. Itu yang dimaksud, orang itu bawa dosanya sendiri aja nggak mampu, tapi di ayat yang lain Allah pasti menimpakan dosa-dosa orang yang dizalimi, ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Jadi ayat itu saling kait dan saling menjelaskan. Yufassiru ba'daha ba'dha. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kenapa dia harus ditimpakan dosa dari orang yang dizalimi? Itu akibat perbuatannya dia sendiri. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Itu diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Najm dari 39 sampai 41. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Ini Al-Ankabut ayat 12. Manusia itu nggak bisa memikul dosanya sendiri, tapi karena dia telah membuat ulah di dunia sebagai pengadilan yang betul-betul adil, maka ditimpakanlah nilai dosa orang yang dizalimi kepada orang yang melakukan kezaliman tadi. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Anak cucu Adam kalau sudah meninggal terputus bagi yang mati, yang wafat. Bagi yang hidup masih bisa meringankan beban orang yang wafat dengan cara mendoakan, bersedekah, pahalanya untuk yang wafat. Inilah kalau punya anak yang saleh, waktu hidup punya ilmu yang bermanfaat, punya sedekah yang halal, diberikan untuk sesuatu yang halal. Dengan catatan kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau meninggal dalam keadaan su'il khotimah, tidak ada yang bisa bantu kalau meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi sedekatin jariyah, sisa umur bersedekah menurut kemampuan, karena pahalanya akan mengalir. Waladun saleh, buat generasi. Mungkin kita nggak punya anak, tapi punya murid atau anak angkat atau siapapun, sehingga orang yang pernah kita bantu, kita didik, kita kasih ilmu itu menyalurkan ilmunya sehingga kita dapat manfaat pahala. Wa ilmi yuntafa'u bih, harus punya ilmu. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi pada waktunya insyaallah bermanfaat. Karena semua orang itu butuh ilmu, apalagi Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hadis dari Abu Sa'id juga Abi Hurairah di dalam Bukhari 6697 atau ada yang di 7018. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Wa anzirhum yawmal azifah idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Surah Ghafir ayat 18. Ini kalau kita meninggal tidak husnul khotimah, tidak ada yang bisa syafi', tidak ada yang bisa bantu. Suatu ketika menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat, tahukah kamu siapa orang yang muflis, yang bangkrut itu? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'. Orang yang muflis itu orang yang tidak punya uang,
tidak punya rumah, dan lain sebagainya. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu, yang muflis itu, besok di hari kiamat dia datang dengan membawa pahala salat, pahala siyam, puasa, pahala zakat. Saum dengan siyam lebih banyak kandungannya karena lebih banyak hurufnya. Saum sad wa mim, siyam sad ya alif mim. Kutiba alaikumus siyam, puasa yang benar-benar. Wa zakatin, bawa pahala zakat. Tapi di sisi yang lain dia memang rajin, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, zakatnya luar biasa. Tapi wayati qad syatama hadha. Di sisi yang lain dia waktu hidupnya suka mencaci maki ke sana kemari. Wa qadhafa hadha, suka menuduh ini dan itu. Wa akala mala hadha, suka mengambil harta haknya orang lain. Wa safaka dama hadha, bahkan harga diri kalau perlu malah membunuh orang lain. Wa daraba hadha, kalau perlu menyakiti, memukul atau menyakiti orang lain waktu hidupnya. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kemudian orang yang dicaci maki, orang yang dituduh, orang yang diambil haknya, orang yang dipukul, bahkan orang yang dibunuh, itu semua mengambil pahala kebaikan dari orang yang menzalimi tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis beberapa kebaikannya orang yang zalim tadi, qabla ayyuqdhama alaihi ukhidha min khatayahum, maka diambil dari dosa-dosanya orang yang pernah dizalimi, maka semuanya ditimpakan kepada orang yang menzalimi tadi. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian orang itu otomatis dimasukkan ke dalam api neraka. Cerita itu ada di dalam Muslim 2581, At-Tirmidzi 2418, Ahmad juz 2 halaman 303 sampai 372, Ibnu Hibban 4411, 7359, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal su'an yujza bih. An-Nisa ayat 123. Oleh karena itu Allah mengingatkan, jangan, kalau bisa mulai dari sekarang usahakan jangan pernah bersentuhan dekat dengan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Sekecil apapun yujza bih, pasti dibalas. Wala yuqbalu minha syafa'ah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, wala yashfa'una illa liman irtadha. Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 48, Al-Anbiya ayat 28. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan kalau kita meninggal dalam keadaan tidak husnul khatimah. Yang sangat menarik dari kalimat Allah menyampaikan dengan kalimat irtadha. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidak bisa memberikan bantuan siapa para malaikat illa liman irtadha. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, kecuali bagi orang yang waktu hidupnya berusaha untuk mendapatkan syafaat. Coba, bukan radiyah, bukan irtadha. Irtadha, yartadi, irtidhaan. Masya Allah, ini bahasa luar biasa. Kalau kita ingin panen, maka usahalah nanam semampu kita. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adhinalah. Orang bisa membantu kalau orang itu sudah selesai dengan masalahnya dan waktu hidupnya dia berusaha. Ya Allah, kalau dimungkinkan, jadikan kami dunia akhirat termasuk orang yang bisa membantu orang lain. Otomatis dia minta kaya. Karena dari dunia dia bisa bantu orang, berarti orang kaya. Otomatis dia ingin menjadi orang yang saleh, banyak pahalanya. Dengan banyak pahalanya bisa bantu orang lain. Jadi jadikanlah kami ya Allah termasuk orang yang dipercaya untuk dititipi oleh Allah, dititipi bentuk pahala, dititipi berbentuk harta,
dititipi berbentuk kelembutan hati sehingga kita bisa membantu melembutkan hati orang-orang. Fa'alimna bihadhil jumlah anna syafa'ata innama tanfa'u al-mu'minina dunal kafirin. Wa qad ajma'al mufassiruna ala anna al-murada biqaulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. An-nafsul kafiratu la kullu nafsin. Wa nahnu wa in qulna bi umumil adzabi li kulli zalimin 'asin fala naqulu innahum mukhalladuna fiha bidalilil akhbari allati rawainaha wa bidalili qawlihi ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih ada harapan untuk keluar dari api neraka. Kenapa? Allah mengingatkan, memberi hiburan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Insyaallah kamu, yang penting jangan meninggal dalam keadaan su'il khotimah, jangan dalam keadaan musyrik. Insyaallah diselamatkan dari api neraka. Meskipun harus nginep dulu di neraka. Tapi atas izin Allah, mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari api neraka. Sehingga kita tidak pernah mendengar, mendengar baunya neraka saja tidak. Mudah-mudahan oleh Allah dijauhkan. Sehingga kita dijauhkan dari baunya api neraka dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dia tidak mau syafaat. Dia putus asa. Sehingga hidupnya tidak mau dekat kepada Allah, dekat kepada nabinya. Tidak mau dia dikasih syafaat, dikasih hidayah, enggak mau. Fa in qalu faqad qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtadha wal fasiqu ghairu murtadha. Qulna lam yakul liman la yarda. Wa innama qala liman irtadha wa man irtadahu Allahu li syafa'ati hum al-muwahhidun bidalili qawlihi ta'ala la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim Alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Kalau yang tadi adalah Al-Quran surah Al-Anbiya 28, surah Maryam ayat 87. Mudah-mudahan kita tidak merusak perjanjian kita kepada Allah untuk setia, tetap menjadi dan berada di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan beriman. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak. Surah Ghafir ayat 7. Wa kadzalika syafa'atul anbiya'i alaihimus salam innama hiya li ahli taubati duna ahlil kaba'ir. Suatu ketika Nabi mengingatkan, wahai umat, dahsyat luar biasa. Hidup itu tidak ada yang kepura-puraan dan main-main. Hidup pasti, mati pun pasti. La yanju ahadun illa birahmatillah. Tidak ada yang bisa selamat dari api neraka kecuali dengan atau berkat rahmat kasih sayang Allah. Faqila, maka ditanya, wala anta ya Rasulullah. Pada dasarnya saya sendiri juga tidak bisa menjamin bahwa saya selamat dari api neraka. Ini ketawaduan Nabi. Padahal Allah sudah menjamin bahwa Nabi insyaallah tidak akan pernah bersentuhan dengan api neraka dunia akhirat. Faqala wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Saya tidak bisa menjamin diri saya sendiri kecuali apabila Allah menutupi, melindungi aku Nabi dengan rahmatnya Allah. Maka insyaallah kalau aku dilindungi oleh Allah dengan rahmatnya, maka Allah akan menyelamatkan aku dari neraka dunia dan akhirat. Hadis Bukhari
5.673, 6.463. Muslim 2.816, Ahmad juz 2 halaman 235, 326, 390, 509, Ibnu Hibban 348. Ini dari sahabat Abi Hurairah. Kalau dari sahabat Jabir, kalau Muslim 2.817. Ahmad juz 3 halaman 337 atau Ad-Darimi juz 3 halaman 305. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.